Sebenarnya di Indonesia itu kalau kita mau jujur nih, masalah terbesar dari tentang bagaimana merawat kebinekaan itu anak muda, mungkin bukan hanya anak muda ya, banyak orang yang mereka tidak kenal dengan Indonesia itu sendiri. Ya bagaimana mereka mau paham bahwa Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika? Lah dengan Indonesia sendiri mereka nggak paham. Ada apa, seperti apa, gimana. Saya garansi tidak semua orang tahu di Indonesia itu beragam suku, beragam budaya. Yang tahu beragam agama saja hanya beberapa gelintir. Mereka menganggap hanya satu agama di Indonesia. Nah, ketidaktahuan itulah sebenarnya yang menyebabkan banyak kekisruhan-kekisruhan yang tidak perlu dalam berbhinneka tunggal ika. Makanya yang pertama ya anak muda harus paham tentang bangsa Indonesia ini sendiri. Saya yakin kalau orang yang udah keluar negeri lalu cerita dengan orang luar tentang Indonesia, itu pasti pulang ke Indonesia dia tahu Indonesia itu seperti apa. Karena diceritain oleh orang lain. Bukan dia yang mencari sendiri. Ya kalau dulu mohon maaf, ini saya setuju dengan dulu gaya-gaya dulu yang Indonesia itu dikenalkan. Ada mohon maaf, dulu itu ada penataran P4-nya. Itu kayak sederhana, tapi itu mengenalkan Indonesia loh. Sekarang udah nggak ada. Nah orang-orang itu kan tahu Indonesia dengan sisi itu. Nah kita akan bisa merawat kebinekaan kalau orang tahu bahwa di Indonesia itu ada kebinekaan itu. Bagaimana orang bisa merawat kebinekaan sementara mereka nggak tahu di Indonesia itu ada perbedaan. Ini masalah besarnya. Mereka bukan nggak tahu, malah kayaknya nggak mau tahu bahwa di Indonesia itu bermacam-macam. Nah ini permasalahan di anak muda. Saya mau garis bawahi anak muda yang terbesar. Nah, tapi juga sebenarnya tidak menutup bahwa orang tua juga banyak yang seperti itu. Nah lalu selanjutnya, kalau saya pribadi untuk bagaimana merawat tentang kebinekaan yang ada, baik berbangsa, bernegara, ya saya mulai dari tempat tinggal saya sendiri. Orang melihat tempat saya tinggal di sini, orang melihat tempat saya tinggal di sini, ini katanya bagus. Padahal ini tempat tinggal terdiri dari berbagai macam elemen loh. Gak saung aja. Dan saungnya pun tidak satu bentuk loh, macam-macam semua. Nah inilah kebinekaan yang saya rawat. Lalu setelah ada ini juga yang paling penting nih. Ini beda sawah. Lalu dibiarkan begitu saja. Enggak. Kalau kita biarkan begitu saja, maka yang terjadi adalah hancur, busuk. Maka saung ini harus dirawat, saung itu harus dirawat. Jadi ketika merawat kebinekaan, ya semua harus dirawat, bukan hanya satu aja. Ini jalannya juga harus dirawat. Sawah harus dirawat, kolam harus dirawat. Sehingga kelihatan semua tetap harmoninya bagus. Ya itulah merawat kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Jangan karena kita merasa, mohon maaf, ini kita muslim nih, nggak usah nih yang lain dirawat. Ya nggak bisa. Semua dirawat kalau pengen bagus lah. Aku kan diamnya di sini. Kenapa jalan harus dirawat? Ya udah, jalan kalau nggak dirawat gimana? Ini cara saya mengajarkan kepada anak-anak bagaimana merawat kebinekaan. Nah di Indonesia pun agama berbeda-beda, suku berbeda-beda, budaya berbeda-beda. Itu semua harus dirawat kalau memang ingin menjadikan bangsa kita tetap kelihatan sebagai bangsa yang menjaga dari kebinekaan itu. Kalau dirawat hanya satu, yang lain hancur. Gak bisa itu. Ini semua saung dirawat kok. Ada yang tanggung jawabnya, ada yang tanggung jawab jalan, ada yang tanggung jawab kolam. Semua merawat. Lalu orang yang lihat, oh ini kolamnya bagus. Enggak kan, tapi bilang semua, oh bagus. Kenapa? Karena semua dirawat. Nah, itulah kita merawat kebinekaan. Kadang kita lupa bahwa dalam berbhinneka tunggal ika di Indonesia itu, kita lupa, sederhana aja, kita lupa kok kita punya tetangga yang agamanya tidak beragama Islam. Ada Hindu, Buddha, Konghucu. Ya, ada yang punya kepercayaan saja dan lain sebagainya. Lah kenapa itu juga tidak dirawat? Katanya kita mau merawat ya binekaan itu. Ini saya bikin ini itu bagaimana orang ini kamu fokus ngurusin ini, tapi kalau harus bareng ya bareng. Oh ya, lihat yang fokus ngurusin ini, tapi ketika bareng memahami, oh ngelihatnya bareng-bareng. Oh ternyata bagus loh kalau dirawat masing-masing. Ya gitu sama. Ini yang agama Islam merawat agama Islamnya. Ini nggak usah yang saung ini ngerawat saung ini. Lupa nanti. Ya
lebih jauh ya tanggung jawab dari masing-masing untuk merawat kebinekaan yang ada pada dirinya masing-masing itu juga terpenting. Sama di kita juga, tubuh kita kalau kita lupa ngerawat telinga itu bahaya, lupa ngerawat mata, padahal ini bineka berbeda-beda kan. Tujuannya sama, agar tubuh kita sehat. Sikat gigi, cukur, keramas, mandi, sebagainya, itu kan beda-beda. Nggak bisa sikat gigi dipakai untuk, itulah yang namanya bineka. Jadi merawat perbedaan itu bukan menyatukan, bukan semua harus sama, tapi porsinya masing-masing, tempatnya masing-masing, bekerjalah maksimal di tempatnya masing-masing. Itulah yang kalau bagi saya merawat kebinekaan. Maka Bhinneka Tunggal Ika itu akan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita. Ini tempat saya, salah satu cara bagaimana kita tahu merawat kebinekaan.